Suatu ketika, Imam Al-Ghazali pindah dari kota Isfahan menuju kota Baghdad yang ada di Irak. Di Baghdad, ia menunjukkan prestasi yang gemilang. Ia diangkat menjadi guru besar Universitas Nizamiyah. Segudang prestasi dan penghargaan dari kerajaan ternyata tidak membuat sang imam mendapatkan ketenangan hati. Pada suatu ketika, ia meninggalkan aktivitas kampusnya. 15 hari dan 15 malam tidak bisa tidur dan tidak pula mau bicara. Merasa khawatir, Perdana Menteri Nizamul Mulk mengirim semua tabib istana. Ia mengutus mereka untuk mengobati sang imam, namun semua mengatakan, "Kami tidak bisa mengobatinya." Hingga akhirnya datang seorang tabib yang mendalami ilmu psikologi manusia. Ia pun berkata, "Wahai Baginda Nizamul Mulk, penyakit gurumu ini bukanlah penyakit fisik, namun penyakit kejiwaan." Sang imam di dalam kediamannya ternyata mendengar semua percakapan itu. Memang benar, ia sedang merasa apa yang ia capai selama ini tidak bisa mendamaikan hatinya. Lalu sang imam memilih keluar rumah, pergi dari Baghdad menuju negeri Suriah. Ia pergi mengasingkan diri dalam kesendiriannya, melepas semua jabatan kenegaraan dan gelar keilmuannya. Ia mencari suatu tempat yang tenang dan lingkungan yang sepi, lingkungan orang-orang yang tidak mengenali siapa dirinya. Ia melakukan perjalanan siang dan malam, hingga akhirnya ia menemukan sebuah masjid yang ada di Damaskus. Ia melihat sebuah menara masjid itu yang menjulang. Sebuah tempat yang cukup baik untuk melihat terbit dan terbenamnya matahari setiap hari. Tempat yang cukup sempurna. Ia akhirnya meminta izin tinggal di sana. Hari-hari ia lalui dengan kesendirian. Kehidupannya pun berjalan sederhana, makan ala kadarnya. Ia makan dari pemberian orang sekitar yang diletakkan di masjid. Tidak ada yang mengenali siapa dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah guru besar Nizamul Mulk, menjadi seorang hujjatul Islam. Hingga suatu ketika, di masjid tempat Al-Ghazali tinggal, diadakan suatu kajian kitab. Orang-orang berkumpul untuk mendengarkan isi kandungan kitab tersebut. Suatu kitab yang begitu indah isi kandungannya. Setelah Al-Ghazali mendengarkan kajian tersebut, ada hal yang menarik perhatian beliau. Al-Ghazali akhirnya sadar bahwa kitab yang dikaji di sana adalah kitab karyanya sendiri. Ternyata kitab yang ditulis olehnya sudah tersebar luas, bahkan sampai ke negeri Damaskus. Dan para jamaah tidak menyadari bahwa penulis kitab tersebut ada di tengah-tengah mereka. Ia bahkan tinggal di menara masjid itu. Imam Al-Ghazali terus berkholwat mencari jalan kedamaian. Di tengah kholwat beliau muncullah seorang sufi bernama Imam Abu Ali Al-Farmadi. Sang imam mengajarkan dzikir dan membersihkan hati untuk mengenal Allah. Imam ini mengajarkan dirinya untuk menjadi seorang sufi, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh Al-Ghazali di tengah banyaknya capaian keilmuannya selama ini. Akhirnya Imam Al-Ghazali merasa telah menemukan kebenaran dan kedamaian yang selama ini ia cari. Jalan sufi adalah obat dari penyakit yang ia rasakan. Dan ia telah memutuskan bahwa tasawuf adalah jalan pilihannya. Keyakinan ini membuat Al-Ghazali berkholwat 10 tahun mengasingkan diri dari keramaian duniawi. Setelah itu ia menjadi sufi, menjalankan hajinya, dan menulis sebuah kitab yang terkenal, Ihya'u Ulumiddin. Lalu 4 tahun setelah itu, beliau akhirnya wafat
tepat pada tahun 1111 Masehi atau 1111. Demikianlah kisah Imam Al-Ghazali termaktub dalam karya beliau Al-Munqidh Minadh Dhalal yang menjelaskan fase-fase kehidupan beliau dari seorang ahli fikih, kalam, dan filsafat hingga akhirnya menemukan puncak dari semua perjalanan itu dengan beliau memilih jalan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab.